Halo guys, balik lagi guys channel favorit kalian, channel Sukusatsu, channel mereview dan unboxing toys, tapi juga suka membuat konten review komik. Yang pastinya komik legal, terbitan Alex, Sensi, Level Komik, apalagi Akasha, terus Koloni yang pastinya. Koloni itu komik lokal Indonesia. Oke guys, jadi gue udah punya komik Jujutsu Kaisen volume 5 yang gue beli di Mall Pokara Watching. Kemarin gue upload video vlognya. Makasih banget sudah nonton dan komen dan juga like. Oke. Sebelumnya gue mau sampaikan komik Jujutsu Kaisen volume ini mungkin yang terakhir yang gue review ya dari serial Jujutsu Kaisen. Kenapa? Karena nggak lanjut nanti review atau ngontenin yang volume 6, 7 dan sampai seterusnya. Kenapa? Karena ya masih banyak komik-komik yang belum saya review. Masih banyak guys ya, komik jadul tuh yang keren-keren kayak Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh itu belum gue review ya. Dan Beyblade, Crush Gear, Bidaman belum saya review ya komiknya ya. Jadi biar saya bisa atur lagi jadwal-jadwal untuk saya bikin waktu kayak sekarang jam sekitar 8-an. Biar gue bisa atur lagi jadwal, gue bisa review komik apa selanjutnya yang menarik-menarik ya. Oke guys, langsung aja. Ini dia komik Jujutsu Kaisen volume 5. Mungkin teman-teman yang udah sering banget beli komik Jujutsu Kaisen dalam PO ya. Biasanya tuh suka dapat merchandise tambahan dari Gramedia ya, dari penerbit kayak gantungan kunci atau kayak bookmark, kayak beli Demon Slayer gitu loh. Cuman gue belinya langsung dari Gramedia, jadi nggak dapat bonus sih. Ya it's okay guys. Jujutsu Kaisen si sampulnya dan lebih colorful ya, ada lope-lope gitu loh, oranye, merah. Sebelumnya kan suram, kelam ya, hitam, ada merah, ada ungu, ada hijau, biru, tergantung dari karakternya apa. Ini ada karakter si yang barunya paling gede yang suka ngidol nih, gue lupa. Yang pertama kali battle sama si Fushiguro. Terus ini gue gak tahu siapa. Oke. Ini dia volume 5. Program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto Gakyu Akutami. Oke, ini si spine-nya. Oke, ini dia. Harganya berapa kan? 40.000. Oke, dan ini untuk sinopsisnya volume ini. Program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto dimulai. Pihak yang duluan menyingkirkan Jurei tingkat 2 di area pertandingan lah yang akan jadi pemenangnya. Todo, oh ya si Todo nih. Ini si Todo. Todo yang gemar berkelahi segera menyerang pihak Tokyo. Saat Todo dan Itadori saling berhadapan, anak-anak Kyoto yang lainnya pun ikut mengepung Itadori. Saat Todo dan Itadori saling berhadapan, anak-anak Kyoto yang lainnya pun ikut mengepung Itadori, tapi dengan niat membunuhnya. Nani? Oke, Shonen Jump. Ya, yang gue inget kalau nggak salah tuh di terakhir itu mereka kayak ujian Chunin gitu lah ya, kayak mereka battle royale dari akademi berbeda, mereka battle, cuman ada niat membunuhnya untuk si karakter utama ya. Oke, langsung aja tanpa bata-bata kita akan unboxing. Let's go. Jujutsu Kaisen volume 5. Yamiro Hate. Animenya baru season 1 ya guys. Gue juga nonton animenya setelah gue baca komik yang udah dirilis gitu loh. Jadi gak ada spoiler. Karena menurut gue Jujutsu Kaisen ini masih baru buat gue. Gue baru ngikutin komiknya, gue baru nonton animenya. Ya, jadi masih baru banget buat gue pribadi gitu loh. Tebel banget gila, gue paper. Anjir. Oke, semoga isinya nggak bikin ini ya bosen ya. Semoga seru. Kita mau hirup dulu aroma buku baru yang kita unboxing sebentar guys. Sungguh nikmat. Smell. Oke guys, kita mau lihat dulu seperti apa isinya. Ini detailnya. Dan diterbitkan tahun ini. Jujutsu Kaisen. Pengenalan tokoh seperti biasa, ada sinopsis sebelumnya, terus ada indeks konten. Oke, kita akan lihat sedikit-sedikit aja, nanti baru kita review secara lengkap. Jadi buat teman-teman yang gak mau kena spoiler, mohon di skip videonya, di close atau tonton video-video gue yang lain.
Tapi kalau yang suka konten review komik gua atau merasa terhibur, monggo lanjutkan. Tonton video sampai habis dan like dan komen. Oke. Guys, kasih waktu gua untuk gua baca komik Jujutsu Kaisen volume 5. Baru nanti gua ceritain lagi ke teman-teman. Gua akan review secara lengkap apa isi buku ini. Sekali lagi, kalau nggak mau spoiler, skip. Oke guys, sebentar gue mau baca komiknya. Sebentar. Oke guys, gue baru saja sudah baca komik Jujutsu Kaisen volume 5 dengan tema program pertukaran dengan Akademi Jujutsu Kyoto. Oke, sebelum kita review dengan lengkap ya, pokoknya teman-teman yang nggak mau kena spoiler, skip aja videonya, bisa nonton video yang lain. Tapi kalau yang nikmatin videonya, monggo tonton sampai habis videonya. Makasih. Dan juga komik Jujutsu Kaisen ini isinya itu full battle shaman versus shaman, bukan shaman versus jurei atau monsternya. Full murid lawan murid ya. Dan ini mirip banget, gue teringat sama Naruto ya, yang dulu apa sih, ujian Junin apa Chonin lah, itulah yang di hutan, yang sama-sama masuk hutan, terus sama-sama survival versus ya gitulah. Jadi banyak referensinya ya mungkin ya. Oke, langsung aja guys. Ini diawali dengan pertempuran yang dilanjutkan. Ini si indeksnya atau si itunya, dan ini dilanjutkan si pertempuran Todo dengan Yuji Itadori. Dan si Yuji itu kaget kok tiba-tiba di tengah battle nanya wanita tipe kesukaan. Terus dia jawab jawaban yang benar ya, nggak kayak si Fushiguro. Fushiguro jawabannya salah ya waktu ditanya sama Todo. Gadis tinggi dengan pantat besar ya, mungkin seperti Jennifer Lawrence, siapa tuh guys. Langsung kaget, terus dia kayak apa ya, kayak kita tuh nakama gitu loh. Dalam sekejap terberak tokoh terlintas ingatan, tak pernah ada ingatan kalau mereka tuh best friend. Padahal kan mereka kan beda angkatan. Udah gitu dia nangis nggak jelas. Tetap mereka battle. Ini juga ada yang kayak Harry Potter memantau dari atas. Pokoknya battle lah keren-keren. Ada juga adegan atau battle atau ya apa sih, fisik ya, kontak fisik kayak adu pukul gitu. Di sini tuh kadang nggak bisa gue cerna gitu guys. Jadi setelah gue baca komik volume 5 ini, gue akan nonton animenya dan baru akan gue selaraskan dengan adegan berantem di komiknya. Karena kadang gitu adegan berantem di komik tuh nggak bisa dicerna gitu. Nggak apa, ini sebenarnya dia tendang kemana, pukul kemana gitu. Jadi gitu, kadang dibantu sama animenya ya, kayak Shingeki no Kyojin lah, muter-muter ngebasmi Titan. Kalau nggak dibantu sama animenya kurang paham itu nebas kemana, mukul kemana gitu guys. Oke, di sini ternyata si Yuji Itadori dikepung dengan anggota dari pergantian kelas apa pertukaran kelas yang kelas yang ke berapa lah, dikepung sama yang si robot Mekamaru, sama yang pegang panah, terus sama yang pegang pistol, sama yang pegang katana. OMG, belum lagi ada Todo. Nah, dia dikepung. Pokoknya di sini karakter-karakter yang di komik-komik sebelumnya yang nggak tahu kita jurusnya apa, dan dijelasin dengan detail di komik volume 5 guys. Seperti ini, pistol sama si siapa, Mai ya, Maki gue lupa. Terus ini yang disuruh beli Ocha ya, yang dia mengidolakan si Satoru Gojo, Shin Kagiryu, domain simple, dia pakai domain. Tuh di sini Batho ya, kayak Kamen Rider apa namanya, Kamen Rider Saber, Batho das, refleks yang bagus ya gitu. Nah di sini di apa, hajar lagi sama si robot Mekamaru. Dan nanti akan gue kasih lihat, ini ada referensi banget kayak Naruto guys. Mekamaru ini ya, dikontrol dari jauh ya. OMG. Apa? Mereka mencoba membunuhku. Plok. Nah ini tangannya si Todo. Nggak tahu tuh jurus siapa dah. Pokoknya perpindahan dah. Tadinya kan dia di atas pohon. Terus diganti sama lokasinya si Yuji Itadori. Aku bertukar posisi. Oi. Kata si Todo. Duar. Brak. Ya kata si Todo jangan bikin mengacak-acak battle dia sama si Yuji lah,
sama saja pulang sana gitu. Sepertinya kita harus mundur payah. Yang bersikap lunak pada seorang, ya itu dia guys. Terus dilanjutkan, nah ini si witch ya, si Momo yang naik sapu lidi, bukan sapu terbang ya kayak Harry Potter, dan dia tanpa sengaja lengah dan hampir kena gebuk sama summonnya si Fushiguro, jatuhkan dia. Ini yang di volume kedua, burungnya gawat, kena gebuk dia, buk. Nah di sini temennya menyerbu ke murid-murid lain. Nah udah ketemu nih si, gue lupa, Maya mau maki dah, ketemu sama si yang pegang katana. Akhirnya sama-sama battle juga, si yang pegang panah sama si Fushiguro. Kau bermaksud membunuh Itadori? Jadi mereka ada notice. Di sini di lembarnya ada juga penjelasan tentang karakter-karakter yang ada di sini. Kayak ada Utahi Miyori, ada Aoi Todo. Terus lanjut. Nah, di sini ada penjelasan kalau diskusi teman-temannya si Yuji, kalau mereka notice kayaknya mereka itu semua itu disuruh sama si ketuanya nih untuk membunuh si Yuji Itadori. Gitu. Mereka juga komunikasi pakai ini guys, cellphone, pakai Android handphone. Nah di sini si Nobara sama si Panda memergoki si penyihir ya, kayak mau dikeroyok gitu lah. Ini pertempuran nih si Fushiguro-nya pakai ini apa, tonfa gitu ya, keren ya, kayak pentungan Satpol PP anjay. Nah di sini masih ada pertempuran Shitodo sama si Yuji yang bener-bener highlight banget di komik ini. Nah itu kan gerakan battle mereka juga banyak yang gak gue ngerti gitu. Ini pukul kemana gitu. Tapi di sini gue paham. Kayak si Yuji ini memanfaatkan titik buta. Tuh langsung dikelepak. Jadi dijelasin juga tuh. Ini ada juga penjelasan kayak gini-gini guys sama si dari si Gege Akutami. Si Todo ini sebenarnya mengakui kalau kekuatan si Yuji Itadori ini setara sama si Todo, padahal badannya kecil, tubuhnya kecil. Gitu. Nah, di sini dia battle, mereka berdua cewek. Terus dia ngejelasin kenapa kau masuk dunia shaman, karena kau miskin dan punya 2 anak laki-laki. Tapi dia tidak akan bersikap lunak karena walaupun dia bilang begitu. Nah, di sini dijelaskan kenapa si Todo itu kesal sama si Yuji kalau ada kelemahan pada saat pemukulan tenaga dalam gitulah. Jadi walaupun dia battle tapi juga ada kasih nasihat gitulah ke Yuji Itadori. Benar, my best friend. Nah, di sini ada halaman yang gua tandai waktu penjelasan karakter Momo sama si Noritoshi Kamo yang megang si panah. Nah, di sini ditulis, gua zoom, sama si Gege Akutami. Aku mencoba menggambarnya menjadi seperti pelawak Georges, tapi banyak yang bilang dia mirip anggota Kiss. Kiss itu anggota rock band gitu, yang mukanya tuh dicat-cat ya. Kalau kita tahu tuh di Indonesia tuh ada namanya kuburan band ya. Itu mirip ya. Nanti jadi jurusnya itu wajahnya berubah mirip seperti anggota Kiss. Ya, atau dibilang mirip seperti anggota band, kuburan band ya. Nanti lah lihat guys. Nah, di sini ada gambar ya. Kayak si Itadori itu dengan ingatan itu best friend, padahal mereka nggak seperti itu ya. Karena dia jawab pertanyaan yang benar, tipe wanita kesukaan gitu kan. Terus ini ada penjelasan si Inumaki yang suka pakai masker yang kekuatannya itu bisa mengendalikan orang ya. Kalau dia bilang tidur, makanya dia suka ngomong kayak rumput laut, sashimi, apalah gitu lah, makanan-makanan Jepang. Ini panda, nanti kita tahu kalau dia tuh sebenarnya bukan hewan panda tapi boneka ya. Boneka arwah. Yang dijelasin tuh kalau aliran, kalau tangan itu tidak akan secepat dengan mata. Gitulah. Orang-orang yang memiliki mata lebih cepat berkembang dibanding mereka yang tidak punya. Ini beta lagi, buk dia berkembang. Dia sedang menelan seorang Aoi Todo. Lanjut. Buat tapi dihajar ke jidat. battle mengalirkan energi kutukan. Ya, energi kutukan itu
Si Todo bilang ke Yuji Tadori kalau serangannya si Yuji ini nggak terlalu works, nggak terlalu berguna sama Jurei atau musuh yang tingkatnya tingkat 1 kayak si Mahito sama si yang kepala lava itu. Dia dijelasin kalau orang sakit hati marah itu apa sih tenaga negatifnya itu keluar dari pusar ke seluruh tubuh gitu, kayak Naruto lah guys, dari perut ke dada. Kalau si Yuji itu dari perut ke dada, lalu ke pundak, lengan, kemudian tangan. Jadi dijelasin kita didoain dengan segenap jiwa dan raga. Dan sekali lagi ya itu dia, menahan diri lagi. Aku akan membimbingmu dengan segenap kemampuan. Ini kayak apa ya, kayak orang bukannya better, malah kayak orang ngedansa. Jangan mati Itadori, naiklah ke sini ke ketinggian ini. Nah ini si Panda masih nobar lagi lagi mau ngajak battle si Momo, terus dibantuin sama si robot cering tuh ketembak si si Panda, terus senior Panda. Nah dia itu juga gua zoom. Dia itu juga boneka kutukan, dia takkan mati, hanya tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Nah itu jadi siapa yang kau maksud dengan Pepper? Nah udah gini baru temannya si Momo turun ya, karena dia udah dapat backup. Tapi ternyata si Panda ternyata bukannya robot, dia bangun lagi langsung nampol si Mekamaru. Nah udah gini terpisah, jadi Panda lawan Mekamaru, terus si Nobara lawan si Momo. Dan di sini si Mekamaru mengeluarkan jurusnya jangan sok tahu, dasar boneka. Nah ini dia punya mirip seperti Kakuzu ya, anggota Akatsuki ya. Ya ampun, kita kan harusnya memburu kutukan. Ini ada penjelasan lagi si Mai dan Maki. Ini dia yang pakai pistol, dia yang pakai tombak. Ini kocak banget. Bajunya 3D ya guys. Ya, nah di sini dijelasin kalau wujud asli si Mekamaru ini cuman wadah doang. Sebenarnya dia tuh dikendalikan oleh seseorang sama dari jauh. Dan ini dia wujud asli si Mekamaru, dasar boneka. Dan ini bener-bener ciri khas gambar gue lupa. Yang bikin Naruto kok gue lupa ya. Ini mirip seperti si Nagato mengendalikan para pain dari jauh. Ini kayak banyak kabel-kabel gini, oh my god. Ya nggak sih guys? Ini malah kelihatannya kayak ini. Musuhnya di Samurai X ya, si Shio. Oke, itu dia si kemampuan si Mekamaru Sword Option Boost On Ultra Spin. Ya, jadi robot masuk jadi saman. Terus lanjut ya battle sama si Panda. Terus dijelasin tingkatan si samannya. Dia ternyata tingkat 1 ya guys. Terus lanjut lagi Ultra Cannon. Nah begitu lanjut lagi di si Panda keserang Ultra Cannon sama si Mekamaru, terus dihempaskan lagi. Udah gitu dijelasin kalau si Panda itu sebenarnya boneka kutukan yang dibesarkan dari kecil, dari di bedong anjir sampai besar. Jadi ya dijelasinnya karena mereka sama-sama kayak alat wadah gitu. Dia bertarung lagi, terus si Mekamaru kena gebuk. Lanjut lagi. Ya itu dia. Jadi sebenarnya kalau si Mekamaru tuh nggak demen sama manusia, sama si Panda, karena si Mekamaru ini penggunanya yang tadi banyak perbanding itu nggak bisa berjalan selayaknya manusia normal, karena dia itu kalau kena matahari kalau kena sinar matahari atau sinar bulan kulitnya akan terbakar. Makanya dia dari jauh aja kayak gini dan dibak-bak gitulah. Jadi dia ngendaliin wadah dan dia pengen banget jadi seperti manusia seutuhnya, kayak jalan di bawah sinar matahari gitu-gitu guys. Tapi si Panda ini ngejelasin kalau jadi manusia itu sebenarnya memuakan bla 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 gitulah. Itu.
Nah udah gitu dia ngejurus lagi, benar-benar membuatku sangat kesal. Ultimate Mekamaru. Jadi kayak dia cyborg, bukan cyborg, kayak apa ya, boneka robot gitulah. Ultimate Cannon, jadi ini benar-benar ultinya dia. Duar. Nah udah gitu dia udah kena serangan, terus si panda ngeluarin jurusnya. Kalau dia punya 3 inti, pertama si pandanya, kedua inti dalam, jadi dalam tubuh ini kayak ada di 3 jantung gitulah. Nggak tahu 3 intinya. Ada juga inti gorila mode, terus inti yang tadi yang pertama cuman nggak bisa dibangkitin karena dia udah ketusuk pertama kali masih Mekamaru. Itu dia penjelasan Kasumi Mekamaru, terus jelasin awal mulai dia dibesarin selalu ada untuk membantumu. Sword option, Ultra Shield. Lanjut. Nah, masih battle lagi. Mekamaru juga kena ini ya, kena telak sama si panda. Jadi dia punya 3 inti. Di sini dia ganti tempat battle di genteng-genteng itu. Dia berasa pas digebuk itu masih ada gelombang-gelombang gitulah. Lanjut. Nah, ini ada ciri khas si panda, drumming beat yang tak tertangkis. Kayak gorila mengepak-ngepakkan dadanya gitulah saat dia terancam gitulah guys. Nah, tapi si panda ini jarak dekat serangannya, nggak boleh jarak jauh karena kalau si Mekamaru kan jarak jauh guys. Jadi serang pakai genteng, tetap aja dikena si Mekamaru. Terus dia bisa mengelabuhi atau memasukkan posisi inti. Jadi si Mekamaru itu nyerang intinya. Jadi tetap aja si Mekamaru itu kena ulti yang masih panda. Nih, sampai tangannya putus yang kiri. Udah gitu udah roboh si Mekamaru. Habis manusia itu memuakan, bukan? Kata si panda. Jadi sebenarnya si panda nggak kesel, dia cuman ingin membantu dia untuk sembuh gitulah. Jika ada sesuatu yang ingin kau lakukan, aku bisa membantumu suatu hari dengan semuanya. Nah dia si pemilik Mekamaru sebenarnya pengen kayak gini guys, kayak manusia normal, bangkit dari tempat tidurnya kayak gitu gitulah. Nah udah gitu ya tereliminasi. Nah ini pertandingan si 2 cewek ini yang pedang masih tombak. Terus di sini ada surprise dari Hige Akutami kalau dia membantu dan juga dibantu sama mangakanya yang bikin My Hero Academia, itu si namanya Kohei Horikoshi. Jadi nanti di halaman sekian ada gambar Jujutsu Kaisen dengan art My Hero Academia gitu guys, kayak Naruto, pengarang Naruto bikin gambar One Piece kayak gitu-gitulah. Sini jelasin awal mulanya Mai bodoh, orang ini sangat kuat. Battle ini betulnya seru guys, antara 2 cewek gini, fans habis banget. Terus dia matain tombaknya dan dilempar, ditangkis. Jadi pedang katana ini juga ada aliran apa sih, aliran tenaga dalamnya lah gitulah. Gue lupa istilahnya, senjata rahasia. Dak. Nah gitu. Lanjut. Dan si cewek ini bisa teknik untuk ambil paksa senjata musuh gitu loh. Kau punya pedang yang bagus, bisa kembalikan. Nah udah gitu dijelas, ini ada Satoru Gojo lagi memantau mereka siapa yang udah kalah. Terus juga apakah si jurenya udah dikeluarin, karena kan emang missionnya itu untuk survival per kelompok dan juga mengalahkan jure yang dibebaskan di pohon ini. Dan ini ada battle si Momo sama si Nobara. Jadi yang satunya naik sapu terbang, satunya jalan kaki, ini nggak imbang banget nih. Tetap si Nobara bisa mengalahkan dia, hampir ya. Di sini kena pukul mukanya kirinya si Nobara pakai ujung sapunya dan dia kesel banget. Langsung dijelasin lagi. Mana nih? Nah, dia pakai itunya paku. Dia meleset dikiranya ke pohon. Cuman sebenarnya dia tuh pengen ngerobohin pohon itu dan kena ke si Momo.
gitu loh. Dan dia tujuannya untuk mengambil bagian dari si sapu hijuknya si Momo untuk disantet, karena dia emang kekuatannya tuh buat voodoo gitu loh. Nah udah gitu dia jadi bisa ngendaliin aku Nobara Kugisaki, jadi dia bisa ngendaliin si voodoo-nya itulah, karena udah ada bagian dari yang diambil. Udah begitu kalau dia pukul pakai palu besi akan kayaknya enak bakal mati gitu, tapi dia mukul pakai palu plastik. Kocak, jadi kayak games. Udah gitu dia pukul ya kan, dua pukul, tapi dia dapat backup si Momo, backup dari si Mai, dan si Nobara kena tembak, dan ini peluru karet guys, bukan peluru besi. Dia kena door dari jarak jauh sama si cewek ini. Nah udah gitu lanjut dia battle sama dia. Ternyata di sini diceritain kalau mereka itu adalah kembar ya, twin. Aku ingin melawanmu sendirian, panggil aku kakak adikku. Nah di halaman ini yang dijadi surprise sama si BG Akutami, ini ada halaman Jujutsu Kaisen team up ya. Ini artnya dengan art Boku no Hero Academia. Tuh si Yuji-nya kayak Deku ya kan, tuh ya kan, matanya kayak My Hero Academia tuh. Gue sih nggak ngikutin, jadi nggak tahu karakternya. Terus dilanjutkan kalau mereka itu berasal dari keluarga sama gitulah. Terus dia pakai tenaga dalam tembak gitu ya. Terus bisa ditangkis dengan bilahan katana yang diambil dari musuhnya tadi. Seperti itu. Nah ini dijelasin mereka tuh sebenarnya kembar. Dan juga di sini guys ada mirip sekali referensinya. Ini ayahnya kok mau keluar dari rumah ini menurut gue mirip sekali dengan Raigeki bukan Raikage guys, abangnya si Killer Bee di serial Naruto yang punya biju itu loh, ekor 8. Ini mirip banget sama tadi gue bilang Raikage, anjir lah. Itu next terus diceritain ya kan, dia keluar dari rumah gini-gini dan akhirnya dimenangkan oleh si yang pakai pedang, yang pakai pistol kalah gitu. Jadi pertempuran antara kakak adik lah, gokil, surprise. Begitu di sini pertempuran antara Fushiguro sama si yang pakai panah. Dan menurut gue ini seperti karakter Ulquiorra ya, Ulquiorra di apa sih namanya, bukan Ulquiorra, pokoknya yang di Bleach yang pakai panah itu, yang pakai baju putih. Ini mirip banget sumpah. Si Fushiguro pakai tonfa gitu, yang juga dibantu sama si summon-nya. Nah udah gini, tapi si musuhnya itu power up ya, power up. Jadi kan dia matanya merem. Di sini matanya melek sebelah. Ya, power up. Dan di sini yang gue tadi ceritakan seperti member grup band rock Kiss. Ini hiasannya seperti itu. Tuh kan, kayak Kiss kan? Bener, kayak hiasan gitu kan, kayak metal gitu. Ya itulah yang dibilangin sama Akutami. Dan di sini lanjutkan lagi. Tuh ini sih tadi yang gue lupa namanya, yang suka pakai masker. Dia telepon, minjem, ternyata handphonenya si Mekamaru, dan telepon yang diangkat si ininya Miwa. Terus si ini bilang tidur, dia langsung tidur, bro, karena dia cuma mengendalikan gitu kan pakai omongan. Nah udah gitu dia menyadari kayak ada aura jahat yang besar. Terus dia kira itu adalah Jurei. Nih Jurei-nya Jurei tingkat 1 lah, yang sebenarnya nggak boleh sama si ketuanya ini guys, dikeluarin di hutan itu, rumput laut. Nah awalnya yang keluar kepalanya Jurei itu tersebut, tapi ternyata udah habis, udah dikalahkan sama siapa ini dia, jeng ini dia guys, yang sekelas sama si Mahito, yang sekelas sama yang pertama kali dilawan Satoru Gojo itu yang kepalanya lava seperti itu. Dia juga ngomongnya juga nggak jelas. Nah udah gitu di scene terakhir ada si Mahito sama orang baru
Jadi kayak mereka akan mengacaukan si pertukaran akademi ini. Ini promosi Black Clover. Tadi ada Kimetsu no Yaiba, Oyamakun, sama apa tuh gue lupa. Sama promosi apa tuh Parakamon, sama Hanada-kun, sama Red Raven. Oke guys, segitu aja untuk video review komik Jujutsu Kaisen volume 5. Sorry kalau gue ngomongnya agak nggak jelas, dan durasinya seperti biasa agak lama karena gue mereview satu komik full ya, per lembar, per battle, per adegan. Oke guys, terima kasih buat nonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Bye bye, selamat malam. Shoo.